ini nanti kita akan fokus belajar bagaimana prinsip dasar dari desain interface sendiri. Yang kedua yaitu desain navigasi, bagaimana kita merancang navigasi itu tidak hanya sekedar navigasi itu dilakukan di atas saja, jadi seharusnya proporsional. Selanjutnya bagaimana desain input, karena user interface sendiri ada yang namanya input dan output. Hanya bagaimana kita desain input, desain output, selanjutnya web formatting dan desain user interface sendiri, dan selanjutnya media sosial dan desain user interface, dan yang terakhir itu akan ada studi kasus. Nah, ya subhanallah itu prinsip dasar desain user interface. Ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam merancang user interface, yaitu yang pertama adalah pengguna user interface, menggunakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Jadi yang di garis bawah di sini itu nantinya user akan berinteraksi dengan semua perangkat yang ada, terus perangkat lunak, layar, fungsi, output, dan fitur yang mempengaruhi komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Selanjutnya user interface mencakup tampilan layar yang menyediakan navigasi melalui sistem layar formulir yang menangkap data dan laporan yang dihasilkan sistem, baik di atas kertas, di web, ataupun melalui media yang lainnya. Selanjutnya dalam arti luas, user interface itu mencakup semua komunikasi dan instruksi apa yang diperlukan untuk memasukkan data ke sistem dan untuk memperoleh keluaran dalam bentuk tampilan layar dan laporan teknis. Jadi user interface itu bagaimana menjembatani antara user dengan sistem atau web yang ada untuk dilakukan inputan, dan nantinya akan keluar output yang ditampilkan oleh sistem atau web itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar dari dalam desain yaitu yang pertama ada layout, ada konten, ada aesthetic. Jadi bukan sekadar kita mendesain user interface saja, tapi juga kita selain fungsinya itu juga estetika itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya user experience, konsistensi, dan meminimalkan user untuk melakukan tindakan ataupun memikirkan apa yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama di sini layout bukan merupakan serangkaian area di layar yang digunakan secara konsisten untuk berbagai tujuan. Misalnya area atas itu untuk perintah dan navigasi, area tengah itu merupakan informasi input dan output, selanjutnya area bawah itu untuk informasi status.
hal dasar bagaimana kita merancang suatu user interface, yaitu mekanisme navigasi, yang kedua itu mekanisme input, dan yang ketiga itu mekanisme output. Desain standar antar muka atau user interface itu yaitu metafora antar muka, konsep dari dunia nyata yang digunakan sebagai model sistem komputer. Jadi biasanya itu user interface atau web itu menampilkan konsep yang ada di pada sehari untuk dipindahkan ke sistem atau ke website yang ada. Yang selanjutnya itu orang mendefinisikan bagaimana antar muka akan bekerja atau menggunakan memainkan sistem dan memprediksi fitur apa yang mungkin disediakan oleh antar muka user interface itu sendiri. Selanjutnya antar muka itu mendefinisikan tampilan umum semua layar dalam sistem formulir dan laporan berkasar tas yang digunakan. Biasanya laporan yang ada misalnya form laporan maupun form untuk daftar itu diaplikasikan ke dalam suatu sistem. Misalnya tentang alat dasar layar seperti area aplikasi, area status, area formulir laporan, selanjutnya tindakan antar muka bukan kayak bahasa aplikasi dan perintah seperti menu atau bahasa misalnya kombinasinya objek, berikan nama pada tindakan antar muka yang paling umum digunakan. Jadi jangan menggunakan bahasa yang mungkin hanya dipahami oleh sebagian orang ataupun suatu komunitas. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang umum bisa. Terus selanjutnya objek antar muka itu menentukan nama yang akan digunakan antar muka untuk objek antar muka utama dan bangunan dasar sistem itu seperti nama objek dan jelas seperti standar nada ataupun jadi kita seminim mungkin itu menggunakan bahasa asing di dalam sistem. Kemudian menggunakan kaitan pencarian umum, kemudian pencarian yang dimaksud menggunakan menggambarkan pencarian dan menentukan pencarian yang lebih spesifik. Kaitan antar muka itu biasanya kaitan gambar untuk misalnya yang seperti kita ini Cipa itu biasanya scan untuk melakukan penyimpanan. Di dasar dasar dari sudut pandang pengguna di sini kita menempatkan bagaimana suatu user atau pengguna itu menggunakan sistem tersebut. Pahami bisnisnya, memaksimalkan aktivitas gratis. Dari situ misalnya seperti laporan itu kita berikan adalah paragraf ataupun cari hal agar si pengguna itu paham gitu. Karena kadang-kadang orang yang angka saja itu yang menarik. Berpikir seperti pengguna, jadi desainer harus memahami pengguna, mengetahui pengetahuan dari si user itu sendiri dan keterampilannya. Jadi jangan sampai kita membuat sistem itu yang tidak gampang dipahami oleh si user itu sendiri. Menggunakan model dan prototype. Jadi pada saat kita melaksanakan suatu user interface itu kita menggunakan model-model ataupun prototype yang ada. Jadi sebelum kita launching itu kita membuat prototype ini. Sedangkan ada prototype sendiri. Jadi pada saat sebelum rancang kita melakukan wawancara dengan personel dan observasi SOP yang sudah berjalan di suatu kantor tersebut. Nah, fokus pada penggunaan antar muka harus mencakup semua tugas perintah dan komunikasi yang sudah ada. Jangan kita membuat tugas atau perintah yang sebelumnya itu tidak ada di SOP yang sudah berjalan. Terus kemudian memahami, jadi selain kita perhatikan itu nanti juga harus ada feedback yang harus dilakukan. Proses evaluasi bagaimana penggunaan sistem dan kesaran dari pengguna. Jadi apa yang kurang atau yang masih harus diperbaiki ataupun memaksimalkan fungsi yang ada. Dokumentasikan segala. Jadi seringkali itu pada saat kita merancang kita hanya merancang saja tanpa ada dokumentasi ataupun buku petunjuk lah. Kalau yang sering kita jumpai produk-produk misalnya HP ataupun itu ada buku yang
digunakan. Komponen navigasi yang terbuka memungkinkan masukan kita untuk menavigasikan sistem dan melakukan tindakan untuk memasukkan dan menunjukkan informasi yang diambilnya. Semua kontrol harus jelas dan mudah dipahami serta dimanfaatkan di lokasi yang inklusif di layar idealnya biasanya itu kita perlu ditempatkan di paling atas. Selanjutnya prinsip perancangan pengelolaan navigasi itu yang pertama yaitu menjaga pengguna melakukan kesalahan. Makanya biasanya kalau navigasi itu ada scroll down, down ataupun input, misalnya kita menginput tanggal itu jangan input manual. Jadi kita sediakan kalender yang ada itu jadi user pengguna itu tinggal melakukan klik di tanggal tersebut. Sederhanakan pemulihan dari kesalahan. Kita harus membuat perbaikan kesalahan ini semudah mungkin. Idealnya kita memilih tombol undo yang membuat kesalahan mudah diatasi. Jadi di navigasi itu juga disediakan tombol untuk mengembalikan layar ataupun perintah sebelumnya. Namun misalnya tombol tersebut bisa sangat sulit. Gunakan urutan tata bahasa yang konsisten. Di sini juga tata bahasa itu juga jangan berkali-kali. Misalnya pemerintah harusnya guna untuk menemukan suatu objek tertentu, file, kata dan selanjutnya tindakan yang akan dilakukan pada objek tersebut. Kita juga harus menyediakan pesan atau message maupun informasi apabila terjadi kesalahan. Pesan antara sistem respon pengguna dan memberitahu tentang status operasi. Misalnya saat ini sistem sedang menunggu, misalnya di situ ada tampilan terus pun jam hasil. Pesan harus jelas, ringkas dan lengkap berdasarkan memiliki tujuan dan kewenangan. Pesan harus benar secara bahasa, bebas dari jargon dan secara sarana. Selebihnya kita jangan meningkat pesan yang ada. Pesan mengharuskan pengguna untuk mempunyai dengan baik daripada ditampilkan selama beberapa menit dan kemudian hilang. Jadi biasanya ada pop-up ya. Pesan-pesan harus memberikan pesan yang diberikan dengan pesan misalnya 400. Tapi di sini sebisa mungkin pesan tersebut juga mudah dipahami oleh si user tersebut karena tidak semua user itu paham atau apa. Tiba-tiba pesan di sini ada pesan error, memberitahu pengguna bahwa telah mencoba sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh sistem. Apakah dilakukan ketika pengguna melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau yang dilakukan. Selanjutnya jelaskan alasannya dan sarankan tindakan perbaikan. Jadi pada saat ada error itu diinformasikan bahwa errornya itu karena apa. Terus dilakukan pada saat si user melakukan kesalahan dan ada yang jelas. Selanjutnya ada konfirmasi, kita guna untuk konfirmasi apakah biasa contohnya di sini kita akan melanjutkan fungsi yang ada atau kita kembali lagi ke fungsi yang sebelumnya. Misalnya seperti kita guna mungkin dengan kompetensi ya seperti menghapus file. Apakah kita akan menghapus file tersebut atau tidak? Selanjutnya di sini penundaan memberitahu pengguna bahwa sistem komputer berfungsi dengan baik ketika suatu aktivitas menggunakan lebih dari 7 detik. Jadi bila pada saat freeze misalnya atau karena terkait dengan jalannya, itu kita juga harus dilakukan. Terus ada bantuan, ada juga pengakuan, beritahu bahwa pengguna si pengguna itu bahwa sistem telah menyelesaikan apa yang diminta. Jadi ada juga informasi untuk si pengguna bahwa kita sudah berhasil misalnya menyimpan suatu file. Sebelum kita masuk ke subtop selanjutnya, kira-kira ada yang bisa ditanyakan di sini. Kalau masih ada yang belum paham terkait dengan user interface ataupun desain suatu aplikasi. Ya, biasa di beberapa web itu ada ya itu pasti penting untuk baik katanya itu bagus. Ya, jadi pada saat blank atau ada informasi yang ketika error
itu mustahil kalau tidak ada yang namanya liputan. Biasanya misalnya ikut memfasilitasi masuknya data dalam sistem komputer, baik data tersebut seperti informasi pesanan, para jumlah biaya maupun yang lainnya, maupun data tidak tersebut misalnya kita mengikut buka saya input berarti data layar untuk digunakan yang digunakan untuk memasukkan informasi itu dari segala bentuk, itu baik bisa teks, bisa angka, di mana pengguna menulis atau mengetik informasi di dalam sistem. Tujuan dari tulisan itu adalah untuk memastikan kualitas penangkapan informasi yang akurat dan tata ruang dari data masukan. Isi dasar dari data masukan itu mencerminkan sifat masukan, base atau elemen dan cara menyederhanakan penggunaan. Dokumen sumber dan formulir itu ada banyak. Di sini dokumen sumber mengumpulkan data masukan muncul atau otorisasi tindakan dan menjadikan transaksi resmi. Dokumen sumber biaya, dokumen sumber biasanya mencakup zona nama, logo perusahaan, judul dan formulir. Zona kontrol, isi kode, informasi, identifikasi, nomor dan lain-lain digunakan untuk pengiriman formulir yang sudah diisi. Zona otorisasi di sini data-data yang diperlukan tata formulir yang baik, yaitu mudah diisi, menyediakan waktu yang cukup baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi terkadang itu karena rancangannya itu tidak bagus, makanya terlalu mepet gitu. Jadi misalnya kolomnya itu terlalu besar, hurufnya terlalu besar gitu. Ya, tidak cukup ruang untuk user itu melihatnya. Formulir harus menunjukkan posisi yang ditaruh yang jelas, menggunakan garis atau aksara dan garis primitif. Dasar formulir juga adalah kebanyakan orang membaca dan berinteraksi secara berbeda dengan informasi di layar dibandingkan formulir atas. Nah, terkadang formulir yang ada itu tidak semua kita bisa masukkan ke dalam desain interface itu. Karena kalau yang namanya di kertas itu berbeda dengan di sistem atau di web itu. Karena di kertas itu kita bisa tulis font atau ukurannya lebih kecil gitu. Nah, pada saat kita pindahkan ke sistem itu ternyata tidak cukup. Layar data dalam proses pemasukan data secara normal dalam sistem biasanya dalam bentuk foto, remote, layar bentuk dan data yang digunakan. Metode data online yang paling efektif adalah desain formulir kosong yang menyerupai formulir sumber pada layar. Tadi seperti yang saya jelaskan, di sini ada contoh bagaimana kita melakukan input data. Batasi akses penggunaan lokasi layar kepada dimasukkan, misalnya ketika masih masuk tadi, jika layarnya valid, sistem menampilkan mahasiswanya sekian, mahasiswa dapat verifikasinya. Jadi pada saat kita mengetiknya, itu langsung muncul namanya siapa, harus diberikan apa itu. Jadi tidak semua inputan itu diketik oleh si user gitu. Jadi kita secara mungkin user itu melakukan error ataupun kesalahan. Memberikan keterangan deskriptif dan diberikan pada pengguna di mana harus memasukkan data dengan ukuran masukan ataupun maksimumnya apa. Jadi menampilkan format tanggal. Jadi pada saat form itu masih kosong, itu ditampilkan di sini karena kan format antara di Indonesia dan di luar negeri kan berbeda. Makanya di sini dituliskan ini yang standar yang sudah ada itu DD. Nah, nanti di sini bulan, hari, lalu apa? Ini juga ada contoh beneran level ketika mengakhir proses pembuatan. Jadi kan biasanya kalau seandainya kita ketik baru 2 SKP, nanti langsung tampil. Nanti yang dipastikan akan menampilkan pada September 2023. Dan sekarang kan dari September 2005. Juga saya sudah berkata ada juga yang menampilkan produk, jadi begitu masih belum kita klik itu hanya kode hapus. Kode hapus itu kita klik masuk produk ada
ada profesi informatika dan lainnya. Di sini juga ada contoh, misalnya memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengonfirmasi bahwa data yang dimasukkan sebelum menyimpan data yang menggunakan kesan, kita akan akan dikirim data tersebut atau kita periksa kembali. Karena jangan sampai pada saat kita kirim ternyata datanya itu masih ada yang salah. Di sini juga biasanya untuk nomor-nomor tertentu, misalnya nomor sertifikat, nomor NPWP, nomor rekening, itu kan ada tulisannya. Dan tulisannya misalnya 2 karakter itu selanjutnya terkesan karakter atau 5 karakter. Nah, kita bisa otomatis akan berbeda setelah tanda itu kita isi 2 karakter itu langsung tidak. Karena di beberapa nomor itu seperti itu. Di slicer box kita tinggal pilih ada kita centang, ada kita download, ataupun kita input scroll bar gitu. Karena misalnya average atau stop ya terkait dengan misalnya volume itu kita bisa tekan atau kiri dan menampilkan angkanya. Tipe-tipe box input kita ada text box, ada number box, ada selection box. Validasi input di sini kita semua data yang masuk ke dalam sistem perlu divalidasi untuk memastikan keamanannya. Idealnya sistem komputer ada beberapa data yang akan dalam pemeriksaan validasi. Jadi semua data setahu saya itu yang namanya sistem atau mesin itu informasi yang ada itu seharusnya sudah benar. Makanya kalau seandainya ada informasi yang salah itu berarti ada bug atau kesalahan dari sistem itu. Kalau datanya itu harus standar. Di sini jenis pemeriksaan validasi ada cek, ada cek, ada tipe data, konsistensi data, ada database cek juga. Nah, di sini pun juga bisa dari sumber yang lainnya juga gitu. Karena itu bisa dari pemindaian perdebatan atau yang lebih populer sekarang ini kan barcode ya. Makanya data asli data pada tempat, makanya ada karena di dalam kartu itu ada chip yang bisa dibaca. Makanya ada beberapa tertentu yang bisa dibaca oleh si mesin dan diteruskan ke sistem yang ada di dalam. Ada juga ID card, misalnya superkantor itu pada saat kita mau masuk ke keuangan itu kita menambahkan indikatornya itu dibaca oleh si alat pembaca. Kemudian ada RFID-nya. Kemudian beberapa tahun yang lalu sempat lumayan viral terkait dengan pembatasan anggapannya kan. Mereka ingin pembatasan dengan menggunakan teknologi RFID. Di sini kita masuk ke desain output. Nah, desain output itu apa yang dihasilkan oleh sistem baik di layar kertas ataupun di media lain. Jadi bukan hanya layar saja kan. Terkadang yang oleh sistem itu bisa mengeluarkan misalnya seperti di kasir. Nah, kasir itu kan itu kita perintahkan untuk mencetak stroke itu sistem kita mencetak kertas. Lalu beberapa bagian yang kalau kita ada sistem apapun, karena alasan pertama dengan sistem informasi adalah mengakses informasi untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, tipe-tipe output itu ada laporan detail, ada laporan, ada dokumen, ada grafik. Nah, bukan hanya sekedar teks atau tulisan, tapi juga bisa mahasiswa itu mengeluarkan grafik. Pada saat ini misalnya harga emas itu lagi naik atau turun itu bisa ditampilkan per hari, per bulan, per tahun.
itu dengan hati. Itu saja.